Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan mengangkat lagi topik yang baru sesudah kita berbicara tentang berbagai hal dalam hidup ini. Nah, topik yang baru akan kita bicarakan mengenai awas pelayan sesat. Kata pelayan sesat sebetulnya menjadi satu kata yang tidak mengenakan tentunya, karena kalau pelayan lah kok sesat, ya. Tetapi ternyata Alkitab sudah menjelaskan dan memberikan ciri-ciri yang dan bahkan peristiwa yang sangat aktual yang terjadi di dalam Alkitab baik PL sampai ke PB. Betapa banyaknya mereka-mereka yang melayani di dalam kekacauan dengan memakai nama Tuhan. Itu sebab Alkitab berkata tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi yang melakukan kehendakku. Bahkan jemaat mudah sekali terkecoh, tertipu oleh misalnya katakanlah pengkhotbah yang berbuat mujizat dan luar biasa terjadi. Maka mujizat seringkali dijadikan ukuran alasan bahwa itu betul-betul dari Tuhan. Lupa membaca Alkitab. Bahwa Alkitab juga menceritakan bagaimana ada orang yang bisa mengusir setan, membuat mujizat dan melakukan banyak hal dalam hidupnya, pelayanannya. Tetapi waktu mati dia ditolak oleh Tuhan. Hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Bahkan disebut sebagai pembuat kejahatan. Nah, itu Matius 7, 21 sampai 23. Lalu Alkitab juga mengatakan bagaimana banyaknya para orang-orang yang palsu-palsu itu, nabi-nabi palsu itu kan berbuat mujizat di dalam nama Yesus juga. Hebat kan? Jadi mujizatnya juga hebat-hebat. Karena itu celakalah umat yang hanya berharap kepada fenomena yang dilihat mata, apa yang menyenangkan hatinya. Tetapi bukan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi memang harus jadi fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa ironi sekali masa kini kita kupingnya ini paling suka dengar hal-hal yang menyenangkan kuping kita. Bukan lagi kebenaran, karena memang kebenaran harus jujur diakui seringkali memekakkan telinga, tidak mengenakkan rasa, kan begitu. Karena menghantam begitu kuat dan begitu derasnya. Tetapi itulah kebenaran yang akan mengkoreksi hidup kita yang gak benar itu. Nah, jadi saudara mesti belajar mencintai itu, supaya saudara tidak tersesat, tidak terkecoh, kan begitu saudara yang kekasih. Ya, jadi di dalam bagian-bagian ini perlu kehati-hatian. Bukan apa kata Pendeta Bigman Sirait yang jadi penting, apa kata Alkitab. Ya, jadi belajarlah dan lihatlah itu. Kalau cuma bikin mujizat, setan pun bisa. Ke Gunung Kawi orang bisa jadi kaya raya. Dan banyak aspek lain. Soal kesembuhan, banyak dukun yang bisa menyembuhkan. Ya. Jadi kalau soal-soal begitu, setan bisa menduplikasi. Tapi soal kebenaran, nah itu yang menjadi pentingnya, itu Alkitab. Karena itu belajarlah mencintai Alkitab, belajarlah mengerti Alkitab, ya. Jangan bersembunyi nih di balik kemalasan membaca Alkitab lalu senang fenomenanya saja. Saudara hati-hati, maka Alkitab bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Dan Tuhan pun berkata di dalam perjanjian lama, dia muak dengan para nabi, dia muak dengan para imam di perjanjian lama yang hanya memakan suap, yang hanya hidup seenak perutnya. Jadi perlu hati-hati, ya. Karena itu, mari coba kita belajar pertama saudara dalam kasus awas pelayan sesat ini dari kasus Zedekia.
Zedekia adalah nabi daripada Raja Ahab. Mari kita lihat di dalam satu Raja-Raja pasal 22 ayat 6 sampai 12, demikian firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah dia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidakkah ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat kepada raja. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat dan Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat, demikian katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudaraku yang kekasih, lalu di dalam ayat yang ke 20 sampai 26 kita melompat saja karena panjangan sekali. Ini saudara mesti membaca semuanya lengkap ya. Nanti saya akan intisarikan. Tentu saya sudah membaca ini satu pasal semua lengkap. 20 sampai 26 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabimu ini. Ya, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimbulkan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenanya, ditamparnya lah pipi Mika seraya berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripada aku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik sekali kisah ini adalah dilatar belakangi oleh persekongkolan daripada Ahab yang mengajak Yosafat untuk merebut Ramot Gilead dari tangan Aram. Karena mereka menganggap itu tanah mereka, itu kekuasaan mereka. Itu latar belakangnya. Yosafat raja Yehuda, Israel bagian selatan, ya, kemudian Ahab adalah raja di utara, ya, yang menyebut diri sebagai Israel, ibu kotanya Samaria, yang di bawah Yehuda ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, mereka sebetulnya memang satu rumpun besar, 10 suku di utara, 2 suku di bawah, ya. Kemudian pecah 2 pemberontakan sesudah Raja Salomo turun. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kemudian yang di utara ini mengajak yang di selatan untuk merebut dari Raja Aram, kan. Jadi pada waktu itu mereka punya hubungan baik lah, hubungan bilateral yang manis, kan begitu. Nah, saudara, apa yang mau direbut dari kehidupan ini adalah sangat ironis, ya. Karena kenapa ironis saya bilang? Karena tampak sangat rohani tetapi sangat mengerikan sebetulnya. Kenapa? Karena Raja Ahab ingin berperang selalu menanya nabinya. Begitu pula Yosafat, dan mereka tanyalah nabi. 400 nabi, saudara, di bawah pimpinan Zedekia. Nah, 400 nabi apa kurangnya? Kalau pemilu ya udah menang, namanya menang suara, ya.
Lalu Zedekia bernubuat dan berkata, majulah dan lihatlah. Lalu dia membuat tanduk, lalu menanduk-nanduk begitu ya, untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Aram akan rubuh, hancur, dan mereka akan merebut Ramot Gilead. Perhatikan, Ahab bertanya kepada Nabi apa kata Tuhan, tetapi penuh dengan kepalsuan. Jadi tampak fenomenanya, kalimatnya, kata-katanya manis, bagus. Maka saya suka Alkitab kalau mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Artinya apa? Ahab itu bukan penyembah Tuhan yang baik. Ya, istrinya pun bukan seorang Israel yang murni. Ya, jadi kalau kita ngelihat dari bagian itu saja, perilaku atau pola hidup Ahab itu tidak menunjukkan sebetulnya. Tetapi kalimatnya memang luar biasa. Jadi pengenalan pertama sederhana sekali. Setiap orang nyebut nama Tuhan, kita tanya Tuhan, lihat aja hidupnya sehari-hari kayak apa sih? Gaya hidupnya, orientasi hidupnya, udah sederhana itu aja dulu. Pohon dikenal dari buahnya. Sehingga saudara bisa hati-hati. Mungkin dia berkata benar, tapi bukan orang yang benar. Jadi jangan ketipu dulu. Ya, saya suka ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, dengarkan apa kata orang Farisi, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena mereka ngomong benar, kelakuannya enggak. Jadi jangan ikutin. Begitu loh. Ya. Nah, Yosafat pun sama. Tampil lagi sebagai Raja Israel lalu mau bertanya pada Allah. Nah, maka Zedekia bernubuat tadi, saudara. Tetapi Yosafat merasa, boleh nggak, ada nggak yang lain? Wah, tampaknya Yosafat lebih peka, bukan? Sepertinya dia pengen, mungkin dia juga sudah dengar nama Mika. Ya, tapi dia coba bertanya kepada raja sebagai sopan santun, namanya juga pertemuannya di Israel, di tempatnya Ahab. Adakah yang lain? Kemudian saudara yang kekasih, dipanggillah Mika bin Yamla yang dengan pesan, Ahab sudah berkata, ini episode keduanya, orang ini tidak pernah mengatakan yang baik tentang aku, selalu yang jelek. Jadi rupa-rupanya Yosafat Ahab tidak suka kepada Mika karena Mika berkata benar dan benar tapi memang menyakitkan. Maka Ahab sangat suka Nabi Zedekia, Nabi bayaran, ya. Dikasih duit sudah, apa kata yang mau dengar sudah jadilah, kan begitu. Semuanya demi uang, demi menyenangkan kuping yang mendengar, bukan lagi demi kebenaran. Nah, itu yang dilakukan oleh Zedekia. Mika tidak peduli dia raja mau siapa, dia katakan apa yang benar. Dia nggak mau pusing. Oleh karena itu dikirimlah utusan. Nah, waktu utusan dikirim pun sudah dengan pesan, dengan ancaman dalam tanda petik, awas, jangan kau bicara apa yang raja nggak mau dengarkan gitu. Nah, sehingga waktu itu mula-mula kalau saudara baca semua, Mika meledek-ledek lalu mengatakan apa yang diinginkan oleh Ahab, tapi dengan nada mengejek. Maka Ahab marah, ayo bicara yang benar. Langsung Mika bicara yang benar, mau kau dengar inilah. Ya. Lalu dia berkata, apa yang kita baca ayat 20-26 tadi, bagaimana di surga sana. Ya, kemudian terjadi sebuah dialog, itu gambaran yang diberikan oleh Mika. Ya, maka dikatakan roh dusta, yang jelas setan kan. Ini ingat kisah Ayub ya. Tapi saudara tidak perlu membayangkan setan itu keluar masuk surga seperti banyak khotbah yang aneh-aneh. Ya, kalau surga setan bisa masuk ya bukan surga lagi toh. Jangan lupa ini adalah kita bicara tentang Allah yang maha kuasa, itu mau menunjukkan tidak ada satu apapun yang dilakukan setan. Perhatikan, tidak ada satu apapun yang dilakukan setan tidak seizin Tuhan. Sehingga tidak ada satu apapun yang bisa menjatuhkan anak Tuhan kecuali Tuhan itu marah pada anaknya dan dibiarkan, termasuk pada Ahab ini. Kau akan berhasil, itu katanya pada setan. Tapi kalau Ayub dilindungi Tuhan, setannya yang gagal total. Boleh saja ganggu. Tapi Tuhan lihat iman dan kualitasnya kan. Jadi nggak ada yang setan itu kuat lalu menang lawan manusia. Yang ada manusianya tolol goblok. Karena apa? Jauh dari Tuhan ya, disikat setan lah. Persis seperti Zedekia dan Ahab. Ya. Karena mereka memang hanya mau hidup pakai nama Tuhan tapi untuk diri sendiri. Tuhan biarkan. Ya, Tuhan tidak lindungi mereka. Disitulah pertahanan mereka jebol. Karena memang tanpa Tuhan setan jauh lebih kuat daripada manusia. Dengan Tuhan setan tidak ada apa-apa. Ya, jadi ajaran-ajaran soal setan pun banyak sekali yang menggambarkan setan ini hebat, setan ini ngeri, ini kuat, dahsyat, dogol segala macam. Bagi saya itu pembodohan yang tidak pada tempatnya karena itu sangat mirip dengan dunia perdukunan yang umum yang ada dikenal. Ya, jadi kalau kita belajar dunia magis ya begitu. Ya, tapi dalam pengertian kekristenan setan memang lebih kuat dan hebat daripada manusia yang berdosa yang tidak dalam lindungan Tuhan. Tapi orang punyaan Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang diperkenan Tuhan jauh lebih kuat daripada setan. Dan dia sudah menang dan bisa memenangkan itu. Bahkan di perjanjian lama pun.
Ya, hanya di Perjanjian Baru kemenangan itu disempurnakan lewat atas kayu salib. Ya, jadi ada berbagai hal yang kita mesti pahami dulu. Jadi pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu bergerak secara progresif, makin jelas jelas banget, gitu loh. Ya. Nah, kita kembali saudara pada kisah ini, maka Zedekia kemudian dikatakan oleh Mika bahwa sebetulnya roh dusta sudah datang ke mulutnya dan dia bicara dusta. Artinya, apa yang dikatakan Zedekia itu adalah dusta semua, itu bukan nubuat yang benar. Zedekia marah saudara, langsung turun dan ditamparnya lah Mika. Bayangkan, itulah model nabi yang ketahuan belangnya kan. Nabi apaan? Model kayak preman betul, bukan? Itu dia aslinya. Ya, hidupnya pesta pora. Kalau yang sekarang misalnya, ya itu Zedekia paling suka istana, suka pesta pora itu. Gaya hidupnya luar biasa sekali. Ngomongnya Tuhan tapi nggak memikirkan pelayanan yang lainnya, hanya pelayanan yang menguntungkan dirinya. Ya, dia ngomong orang miskin, dia bantu orang miskin, tapi untuk memancing umpan dari orang kaya. Ngeri kan? Jadi membantu orang miskin untuk memancing umpan dari orang kaya, karena hidupnya sendiri sebetulnya sudah ketahuan gayanya. Tidak ada yang bisa ditutupi dan dibantahnya. Tapi itulah kenyataan dan itulah kehidupan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Menemukan kesejatian kebenaran menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya untuk tahu dan tidak terjebak di dalam kekisruhan yang ada dalam hidup yang makin kacau balau ini. Jadi di situ kemudian kita bisa melihat bagaimana Zedekia menunjukkan kualitas kepalsuannya itu. Tetapi ingat, Zedekia disertai berapa? 400 nabi mereka itu. 400 nabi, ingat lagi 400 nabi, entah konfirmasi, entah apapun istilahnya itu. Sudah pasti diucapkan oleh yang 400 itu. Kita confirm 400, Mika cuma 1. Karena kebenaran bukan soal banyak atau dikit, kebenaran bukan soal konfirmasi apa bukan. Yang konfirmasi kau ke kau juga kok. Seleramu sudah sama. Jadi satu lah, ya semuanya, satu kelompok kok. Ya. Semua konfirmasi itu akan kita dapat dari perjalanan kehidupan kita sendiri. Tuhan agree apa tidak agree? Kamu sejahtera apa tidak? Masa kamu nggak tahu Tuhan mau apa pada dirimu sampai kau butuh orang lain? Tapi kan sering terjadi, Pak. Yes, ketika kau memang belum terlatih dan dekat dengan Tuhanmu. Tapi kalau kau makin hari makin dekat, tentu kau akan makin peka. Dia akan kasih tahu padamu. Itulah sebab para nabi-nabi itu memberitahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Rasul-rasul memberitahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Karena mereka dekat. Mereka nggak perlu konfirmasi dari umat itu. Ya, nggak ada Paulus menulis minta cek dulu ke Petrus. Nggak ada Petrus menulis minta cek dulu Yohanes. Nggak ada Yohanes menulis minta ngecek dulu ke Yakobus atau Lukas dan seterusnya. Nggak ada itu. Begitu pula di dalam perjanjian lama. Jadi kita model-model organisasi, kantor, atau legalitas terhadap sebuah kebenaran seringkali diangkat ya jadi kacau balau semua lah. Diangkat ke dunia rohani yang nggak ada hubungan nilainya. Jadi disinilah perlunya sebuah kehati-hatian sikap pada diri kita, saudaraku yang kekasih. Kita lanjutkan. Maka kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan itu, di dalam pergumulan itu adalah bagaimana kemudian Zedekia menampar Mika, tetapi Mika mengatakan kebenaran. Mika tidak peduli. Ya. Apa yang didapatkan dari konsekuensi itu adalah apa? Mika ditangkap. Jadi episodenya ini menjadi mengerikan ketika Zedekia dengan arogannya menampar Mika karena Mika berkata benar. Tapi dengan demikian juga Zedekia menunjukkan kualitas keimanan sejatinya yang lebih mirip preman daripada imam, kan begitu ya. Kualitas kenabiannya yang palsu itu, ya, yang kalau gambarannya ya kalau nggak gampar nonjok orang atau apapun yang mungkin kekerasan, pesta pora, ya, tidak jujur dan seterusnya, itulah gaya gambarannya itu. Karena kalau orang hamba Tuhan betul ya pasti dia jujur, pasti dia cinta damai. Mungkin dia bisa meletup tetapi kemudian menyesali dan berubah tampak dalam hidupnya. Makin hari makin berubah. Ya, jadi bukan sekedar nyebut Tuhan-Tuhannya saja. Karena kalau cuma nyebut Tuhan-Tuhan, setan pun bisa. Dan dikatakan setan itu bukan cuma nyebut, takut lagi. Ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian seperti inilah kita kemudian berpikir dengan jernih melihat bagaimana Zedekia palsu itu. Tetapi sebaliknya kita bisa melihat bagaimana nabi yang benar seperti Mika yang berkonsekuensi berat. Ditampar nabi palsu, dipenjarakan raja pula lagi. Maka dimasukkanlah Mika ke dalam penjara, dijebloskan. Karena apa? Karena kebenaran yang dikatakannya. Jadi kalau kau pikir orang yang diberkati Tuhan, orang benar itu di luar penjara, nanti dulu bisa masuk dalam penjara.
Tapi jangan juga penjara karena nipu. Itu mah udah pantas. Tapi di penjara karena kebenaran itu bisa dialami, bisa. Hampir sulit menemukan. Kalau saya bilang hampir sulit lah saya pakai istilah ya. Kalau bilang enggak kan enggak enak amat. Ya, nabi-nabi atau rasul-rasul dalam PL sampai ke PB yang hidupnya megah mewah, super luar biasa, enggak akan ketemu. Zaman sekarang yang begitu. Ya, gaya hidup nabi dulu, rasul dulu enggak keikutan itu. Enggak nafsu kita mau ngikuti cara hidup mereka ya. Ya lihatlah seperti Mika itu. Saya kalau ada di belakang Mika ngeri juga. Ikutin dia ngomong, ikutin jalan dia, kejebloslah ke dalam penjara. Tak peduli mau urusan sama siapa. Saudara, tapi itulah kebenaran. Oleh karena itu Mika dimasukkan dalam penjara, tapi Mika tidak merengek, Mika tidak menangis. Itu episode yang ketiga. Mika tidak marah-marah lalu berkata, kenapa aku dipenjarakan? Oh ini bukan ada berkat Tuhan, nggak ada. Oh ini dikutuk Tuhan. Enggak. Itu pengkhotbah kacau saja yang bicara seperti itu. Yang saya nak perutnya ngomong dan tidak berpikir. Tapi kalau kita berpikir dengan jernih, kita memperhatikan dengan baik, maka pahamlah kita. Yesus Kristus Tuhan kita saja pun yang amat sangat luar biasa benar dan tidak ada salah sedikit pun disalibkan. Sehingga secara teknis, politis, ataupun hukum, sosialis, ataupun dari aspek apa aja, bingung kita kenapa dia ngalamin begitu. Mungkin saudara akan kecewa, oh kalau gini ikut Tuhan siapa yang mau kan begitu kan. Tapi itu fakta. Nah, rasul-rasul itu lihatlah hidupnya. Begitu pula para nabi. Dan itulah yang dialami Mika dalam perjanjian lama. Masuk penjara karena kebenaran. Tapi Zedekia pakaiannya mewah, makanannya mewah, istana. Jumlahnya 400 nabi, saudaraku. Bernubuat terus itu 400 nabi itu. Bayangkanlah itu. Nah oleh karena itu apa yang terjadi? Memang pada akhirnya Ahab, Zedekia hancur semua lah itu. Ya Ahab kalah perang. Tunggang langgung tak karu-karuan. Maksud hati meremut Ramot Gilead apa daya, tentara tercerai-berai. Persengkokolan mereka habis. Yosafat tampaknya seperti peka, ternyata cuma mencari pembenaran, minta nabi lagi. Toh akhirnya nabinya ngomong lain pun dia nggak mau dengar juga, ngeri juga. Karena Yosafat sangat suka persekutuannya dengan Raja Israel, dengan Ahab. Jadi banyak juga orang yang tahu kebenaran tetapi bersifat munafik, tidak mau berani berpihak pada kebenaran. Nah itu modelnya Yosafat, si raja munafik itu. Saya percaya amat sangat dia tahu Mika ngomong benar. Beda dengan Zedekia, bukan? Karena sejak awal sudah dia tunjukkan minat untuk mendengar yang lainnya. Tetapi ketika itu beroposisi berat dan raja tidak suka, raja yang disekutuinya, dia sendiri berpikir, maka munafiklah dia. Uang jauh lebih penting, posisi jauh lebih penting, keuntungan jauh lebih penting, diabaikannya lah. Banyak orang-orang model seperti ini ada di gereja yang sudah tahu jelas brengsek, ada penipuan, tidak jujur dan seterusnya. Ada yang nggak beres urusan keuangan, tetapi tetap aja di situ alasannya melayani Tuhan. Ya penting kan kita ngelayani Tuhan Pak, bukan ngelayani orang. Waduh, apa yang kau layani Tuhan? Sudah kau lihat kebenaran, ada ketidakbenaran, kau diamkan. Bagaimana kau bisa melayani Tuhan? Kalau cuma kau nyanyi haleluya ada di situ, kau bilang kau melayani Tuhan, kau persis Mazmur 1 kau. Duduk di kumpulan pencemooh dan penipu kau, di kalangan fasik. Jangan begitu. Tuhan jangan dibodoh-bodohin. Tidak mungkin kau bisa membodoh-bodohi Tuhan. Tapi kalau memang kau mau bodoh-bodohi dirimu supaya jadi orang Kristen yang bodoh, ya lain cerita lagi, bukan? Biarkan kebenaran itu berbicara, itu akan membuat kau cerdas. Tapi kalau kau tekan kebenaran itu akan membuat kau jadi bodoh, tindakanmu akan jadi bodoh dalam ukuran keimanan kita. Jadi belajarlah seperti Mika, A untuk A, B untuk B, nggak peduli. Ada 400 nabi di seberang sana, nggak peduli ada 2 raja di seberang sana, nggak peduli siapa itu. Kebenaran, kebenaran. Dia ambil garis jelas, dia buat garis batas. Yosafat demi jabatan, demi kompromi, demi persekutuan, dia tidak berpindah. Sayang ya. Kalau Zedekia memang jual beli kebenaran dia, ditipunya semua, dibawa-bawanya nama Tuhan, padahal bukan. Ahab, si raja palsu itu, manggil nabi hanya untuk pembenaran terhadap tindakannya saja. Semua menyebut nama siapa? Nama Tuhan, nama Allah, nama Yahweh, nama Elohim, nama Adonai. Ngeri kan? Tapi palsu semua mereka kualitasnya. Ya mereka sebut nama asli. Karena itu hati-hatilah umat Tuhan. Belajarlah kita dari Zedekia dan memasuki tahun demi tahun dalam kehidupan kita. Marilah kita makin bertumbuh, makin cerdas dalam keimanan. Semoga Anda tidak terjebak terhadap model-model seperti Nabi Zedekia dengan 400 kawannya. Tapi belajar peka terhadap Nabi Mika yang hanya sendiri dan terpenjara. Semoga Anda bijak
dan berani berdiri di atas kebenaran, atau Anda hanya memperpanjang baris Zedekia dan Anda pecinta hidup istana seperti Ahab, atau oportunis seperti Yosafat. Semoga kita menemukan diri dan posisi kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup yang mengingatkan kami betapa banyaknya para pelayan sesat yang palsu, nabi palsu, rasul palsu, bahkan Mesias palsu seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan akhirnya pendeta palsu pun tak kurang-kurang dalam hidup ini. Karena itu, tolonglah umatmu supaya cerdas di dalam hidupnya, mengenali mana yang benar, yang sungguh, dan mana yang palsu supaya tidak terjebak di sana. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tolong tuntun pimpin kami dalam kasih Tuhan supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.